Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan LMS khusus untuk penyelenggara. Nah, baik, langsung saja. Tampilan awalnya sama seperti untuk tampilan awal pengajar. Tampilannya seperti ini. Bagi Bapak Ibu sebagai penyelenggara dapat langsung login menggunakan akun penyelenggara yang telah kami berikan. Saya ambil contoh di sini bidang 1, kemudian paspor. Oke, saya langsung login. Inilah tampilan awal ketika penyelenggara telah login. Nah, seperti ini. Ada menu dashboard, ada menu data peserta, data absensi, jenis kegiatan, link Zoom, live chat, file manager, pembelajaran, serta lapor. Saya akan menjelaskan satu persatu menu yang telah tersedia. Yang pertama yaitu adalah data peserta. Di sini penyelenggara dapat menginput peserta melalui dengan cara memilih data peserta. Yang pertama, pilih tambah peserta. Untuk tambah peserta, di sini dapat memilih berdasarkan kegiatan. Namun apabila belum memiliki kegiatan, Bapak Ibu penyelenggara bisa terlebih dahulu membuat jenis kegiatannya seperti apa. Saya ambil contoh di sini, saya buat jenis kegiatan di sini di menu jenis kegiatan, tambahkan kegiatan. Saya tambahkan kegiatan misalnya PKA. PKA. Oke, saya klik tambah. Maka daftar kegiatan sudah ada. Kemudian di sini ada data ranking, data peserta, kemudian hapus. Saya masuk di data peserta, di sini tambah peserta. Nah, apabila saya ingin menambahkan peserta, terlebih dahulu saya harus memilih kegiatannya apa. Misalnya PKA, kemudian memasukkan nama lengkap, NIP, paspor login, tanggal lahir, pangkat, jabatan, instansi pendidikan, dan seterusnya. Kemudian klik tambah. Namun Bapak Ibu penyelenggara juga tidak perlu repot-repot karena untuk menginput data peserta tidak perlu menginput satu persatu karena kami menyediakan template berupa Excel yang Bapak Ibu dapat langsung import, ke aplikasi LMS ini. Di sini ada contoh formatnya, Bapak Ibu tinggal klik, nanti akan langsung terdownload. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan semua database peserta Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti pilih import. Nah, ketika pilih import, silahkan ambil database Excel yang telah Bapak Ibu telah buat, masuk ke sini. Maka seluruh data peserta akan langsung muncul di daftar peserta kegiatan yang Bapak Ibu telah import. Seperti itu. Jadi caranya seperti ini. Saya coba import. Nah, di sini pilih file Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingin tambahkan, kemudian import. Data peserta akan langsung masuk di daftar peserta. Menu selanjutnya yaitu adalah data absensi. Untuk data absensi di sini, Bapak Ibu bisa melihat seluruh rangkaian absensi, seluruh tahapan absensi, atau seluruh rekor absensi yang peserta telah lakukan. Di sini bisa dilihat berdasarkan tanggal, bisa dilihat berdasarkan tahun, atau bisa dilihat berdasarkan nama kegiatan. Jadi Bapak Ibu dapat kami mudahkan untuk melihat data absensi yang telah peserta lakukan pada saat melakukan proses absensi. Selain itu, daftar absensi ini Bapak Ibu bisa juga langsung melakukan print out atau mencetak dengan cara mengklik tombol print di sini. Seperti itu. Jadi di sini untuk bentuk laporan yang dapat diterima oleh penyelenggara. Menu selanjutnya yaitu adalah jenis kegiatan. Sama tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, tinggal ditambahkan kegiatan apa. Misalnya kegiatan latsar, kegiatan PKA, kegiatan diklat SPM, dan lain sebagainya. Kemudian di sini daftar kegiatan, di sini di daftar kegiatan, di sini ada data ranking, kemudian daftar peserta dan hapus. Data ranking di sini ini berdasarkan data ranking dari ujian online yang dilakukan oleh penyelenggara. Kemudian menu selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah link Zoom. Nah, link Zoom di sini Bapak Ibu dapat melakukan pembelajaran secara sinkronis juga, memberikan sebuah link. Di sini prosesnya hanya menambahkan link Zoom. Misalnya apa judulnya? Misalnya judulnya adalah materi nasionalisme. Kemudian disilahkan di-copy link yang ada di Zoom, masukkan di sini, kemudian di deskripsi. Deskripsinya apa? Mohon hadir sebelum pukul 19 misalnya, klik tambahkan. Saya belum tambahkan linknya. Misalnya saya coba copy linknya yang ini. Oke. Nah, misalnya link Zoom-nya inilah, kita ambil contoh. Kemudian saya klik tambahkan.
maka telah ditambahkan, sudah ada nama judul materi dan link Zoom itu tersendiri. Kemudian selanjutnya, menu selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah live chat. Untuk live chat di sini, penyelenggara tidak dapat membuat sebuah live chat, namun penyelenggara hanya dapat mengikuti live chat yang telah dibuat oleh pengajar. Nah, misalnya di sini tadi pengajar sebelumnya menambahkan live chat nasionalisme. Di sini penyelenggara bisa join di live chat yang dibuat atau bisa langsung juga melakukan print out. Bisa langsung mencetak hasil chatting yang ada yang telah dilakukan oleh tenaga pengajar. Tinggal klik print live chat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini sangat memudahkan dan sangat membantu bagi penyelenggara untuk melihat track record apakah betul terjadi proses sinkronius melalui live chat ini. Menu selanjutnya yaitu adalah file manager. Nah, file manager di sini adalah tempat penyimpanan atau file penyimpanan yang disimpan oleh tenaga pengajar. Jadi Bapak Ibu penyelenggara di sini bisa langsung melihat data-data yang telah diupload oleh pengajar. Misalnya kita lihat di sini pengajar, tinggal diklik misalnya result, kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa folder. Sama tampilannya pada folder pembelajaran yang ada di pengajar. Jadi penyelenggara dapat melihat file-file yang ada yang telah diupload oleh pengajar. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang poin intinya yaitu adalah pembelajaran. Untuk menu pembelajaran ini, penyelenggara disinilah proses pembuatan tahapan pembelajaran setiap harinya yang dilakukan oleh penyelenggara. Di sini Bapak Ibu bisa tinggal pilih tambahkan pembelajaran, kita klik tambahkan pembelajaran. Di sini ada beberapa pilihan yang telah kami siapkan untuk membuat tahapan pembelajaran bagi penyelenggara. Yang pertama misalnya link Zoom. Apabila Bapak Ibu telah membuat link Zoom penyelenggara, tinggal dipilih dulu kegiatannya kegiatan apa. Misalnya kegiatannya adalah kegiatan PKA. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih di sini misalnya materi nasionalisme. Di sini kemudian tinggal pilih tanggal berapa sesi ini akan dibuat. Misalnya tanggal hari ini, tanggal 4. Saya klik OK, kemudian pilih tambahkan. Nah, setelah saya tambahkan ini, daftar pembelajaran ini nanti akan muncul di peserta PKA sesuai dengan tahapan tambahkan pembelajaran. Saya ambil contoh lagi, apabila saya ingin menambahkan pembelajaran live chat misalnya. Di sini saya tinggal pilih misalnya PKA, siapa nama pengajarnya, ya kan, yang telah buat. Jadi akan muncul di sini daftar live chat yang dibuat oleh pengajar. Misalnya di sini nasionalisme Rizal Numarif, saya klik, kemudian saya tentukan tanggalnya, kapan misalnya live chat ini akan muncul di peserta. Itu caranya. Misalnya saya pilih lagi hari ini tanggal 4, kemudian OK, kemudian tambahkan. Begitu pula dengan misalnya saya tambahkan di sini menu quiz. Nah, quiz di sini sama, pertama-tama kita pilih dulu nama kegiatannya apa, kemudian kita pilih quiznya siapa yang telah buat. Misalnya yang buat adalah tentang nasionalisme Rizal Numarif, kemudian kita pilih durasinya berapa menit quiz ini harus selesai dikerjakan. Kemudian harinya misalnya saya pilih 30 menit, kemudian harinya itu adalah hari ini misalnya. Apakah bisa hari selanjutnya? Boleh. Tinggal dipilih tanggalnya, tanggal berapa kita mau munculkan quiz itu. Misalnya tanggal 6. Nah, kita pilih OK. Jadi quiz ini akan muncul pada tanggal 6. Seperti itu. Kemudian kita pilih tambahkan. Nah, bisa kita lanjut lagi, tambahkan menu download. Download di sini misalnya PowerPoint yang ingin di-download oleh peserta. Di sini Bapak Ibu penyelenggara tinggal pilih nama kegiatannya apa, judulnya apa, misalnya materi, atau kita lanjut misalnya sederhana PowerPoint nasionalisme. Kemudian link download diambil dari mana? Bapak Ibu bisa masuk di file manager di sini. Tinggal mencari siapa, misalnya Bapak Rizal Numarif, dia sudah ada PowerPoint-nya, tinggal klik foldernya. Di sini tinggal di copy linknya. Setelah di copy, di sini ditambahkan, di download. Misalnya kita pilih PKA, kemudian judulnya misalnya PowerPoint nasionalisme, kemudian link downloadnya apa. Ini karena saya menggunakan iPad, jadi misalnya di sini tanggalnya apa. Tanggal 5, kemudian OK, kemudian tambahkan.
Ini hanya sebagai contoh, kemudian pilih tambahkan. Jadi nanti di menu peserta itu akan muncul data tahapan untuk mendownload materi itu. Jadi materinya link untuk materinya kita ambil di mana, penyelenggara dapat di mana, bisa milih di file manager. Di sini ada, tinggal di copy link yang ada di file manager. Tergantung pengajarnya siapa sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu penyelenggara telah buat. Menu selanjutnya saya akan ambil contoh di sini adalah video. Sama untuk video, tata caranya penginputannya sama, masukkan nama kegiatannya apa, judul videonya apa, misalnya nasionalisme, kemudian link videonya di mana diambil. Link video bisa diambil di file manager yang telah diupload oleh pengajar. Link dari video yang telah pengajar upload bisa diambil di file manager. Kemudian tentukan tanggalnya tanggal berapa. Kemudian tambahkan, dan yang terakhir itu adalah upload tugas. Nah, di sini yang upload tugas di sini. Tadi di pengajar itu ada menu tambahkan tugas. Jadi pengajar itu bisa membuat tugas. Kemudian di sini penyelenggara hanya memunculkan di tahapan yang telah pengajar yang akan terjadi, yang akan dilaksanakan pada hari itu. Misalnya PKA, di sini ada tugas yang telah dibuat oleh Bapak Rizal, misalnya buat narasi tentang nasionalisme. Tinggal diklik, kemudian tinggal dipilih tanggal berapa ini muncul. Misalnya dia akan muncul tanggal 5. Kemudian oke, kemudian tambahkan. Baik, menu yang terakhir adalah daftar pembelajaran ini. Ini adalah seluruh rangkaian dokumen pembelajaran yang telah ditambahkan oleh penyelenggara. Dan di daftar pembelajaran inilah yang akan muncul nanti pada saat peserta login. Jadi nanti saya akan jelaskan video untuk peserta. Jadi nanti peserta itu login dan akan mendapatkan semua rangkaian kegiatan, semua rangkaian tahapan pembelajaran pada hari sesuai dengan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Makanya kenapa kami membuat tambahkan pembelajaran itu ada tanggal di situ untuk menetapkan bahwa file ini, video ini, atau pembelajaran ini, atau tugas ini hanya dapat diupload pada hari yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Ini kami coba adopsi dari bagaimana sebuah kegiatan berlangsung, di mana setiap proses pembelajaran ada jadwalnya per hari. Jadi ketika jadwal itu tidak jadwalnya, jadi tahapan pembelajaran jadwal yang tadinya di paper kami pindahkan ke aplikasi ini. Jadi penyelenggara bisa membuat tahapan pembelajaran atau jadwal melalui aplikasi LMS yang telah kami buat. Mungkin itu saja beberapa penjelasan singkat kami terkait bagaimana penggunaan LMS bagi penyelenggara. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mohon kritikan dan saran untuk pengembangan kami ke depan. Dan selain video ini, kami juga lampirkan modul tata cara panduan penggunaan untuk aplikasi LMS bagi penyelenggara. Saya kira cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.